Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yang asik dan menyenangkan disimak tempatnya. Hai fahalukum teman-teman Ubay semua. Ubay alhamdulillah sehat nih. Dan semoga teman-teman yang Ubay sayangi selalu sehat serta semangat mendengarkan kisah-kisah Ubay. Ubay ada pantun lagi nih teman-teman. Pantun yang akan Ubay bawakan pada hari ini akan memberikan kalian semua clue. Kisah apa yang akan Ubay bawakan pada episode 5 kali ini? Sungguh indah si batu permata, tak kalah indah si batu mutiara. Batu apa yang dicium Rasulullah? Hajar Aswad lah namanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pasti sering kan mendengar tentang mencium Hajar Aswad pada pelaksanaan haji dan umroh. Letak batu ini ada di salah satu sudut Ka'bah di Masjidil Haram. Hajar Aswad adalah batu yang diturunkan Allah dari surga. Hajar sendiri berarti batu, sementara Aswad dalam bahasa Arab artinya adalah hitam. Atau bisa kita sebut batu hitam. Tapi teman-teman tahu tidak kalau ternyata ketika pertama kali batu ini diturunkan, ia berwarna putih seperti salju loh. Dan teman-teman tahu tidak kenapa bisa berubah menjadi hitam? Ternyata ini semua terjadi akibat dosa-dosa manusia dan kelakuan orang-orang musyrik di muka bumi. Sehingga lambat laut seiring berjalannya waktu tersebut berubah menjadi hitam. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Ubay langsung ke artinya ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut berwarna putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut berubah menjadi hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, sahih menurut Syekh Al-Albani. Nah, Ubay lanjutkan ke cerita Hajar Aswadnya ya teman-teman. Cerita tentang Hajar Aswad erat kaitannya dengan Ka'bah yang pernah direnovasi. Hah? Ka'bah pernah direnovasi? Ya, Ka'bah pernah direnovasi. Penasaran kan dengan ceritanya? Nih, Ubay ceritakan. Saat itu Nabi Muhammad SAW baru berumur sekitar 35 tahun atau 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Saat itu kabilah Quraisy sedang ingin membangun kembali Ka'bah. Saat itu Nabi Muhammad berusia 35 tahun atau sekitar 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Saat itu kabilah Quraisy sedang ingin membangun kembali Ka'bah. Karena kondisi fisiknya yang hanya berupa tumpukan batu-batu yang berukuran di atas tinggi badan manusia atau sekitar 9 hasta sejak dari masa Nabi Ismail alaihi salam dan tidak memiliki atap, sehingga yang tersimpan di dalamnya bisa dicuri oleh segerombolan pencuri. Mekah dulu juga pernah dilanda banjir bandang. Airnya meluap dan sampai memasuki Masjidil Haram yang membuat bangunan Ka'bah hampir ambruk. Inilah alasan kenapa orang-orang Quraisy terpaksa membangun kembali Ka'bah. Mereka membangunnya juga dengan cara membagi-bagi setiap bagian Ka'bah, yaitu setiap kabilah mendapatkan satu bagian. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu sesuai dengan jatah masing-masing. Saat itu pimpinan proyeknya adalah orang asal Romawi yang bernama Bakum. Tak kalah sampai pada peletakan Hajar Aswad, tiba-tiba mereka berselisih paham tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad. Dan mereka semua bermaksud untuk meletakkannya karena ingin mendapatkan kehormatan. Pemimpin kabilah kami yang seharusnya meletakkan Hajar Aswad, teriak seorang lelaki. Enak saja, harusnya kabilah kami lebih tinggi kedudukannya daripada kabilah kamu, jawab laki-laki lainnya. Suasana pun semakin memanas. Mereka yang dari Bani Abdul Adar lalu menyembelih seekor kambing, menumpahkan darahnya dalam sebuah bejana dan berkata,
jika ada yang menaruh Hajar Aswad selain kami, maka pertumpahan darah pasti terjadi. Melihat ini, kabilah lain juga melakukan hal yang sama. Ia menyembelih seekor domba, tumpah darah, dan berkata, "Demi Allah, jika ada yang menaruh Hajar Aswad selain kami, maka pertumpahan darah." Dan Bani Adi pun juga melakukan hal yang sama, diikuti dengan beberapa kabilah lainnya. Kondisi menegangkan ini berlangsung hingga 4-5 malam. Bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi pertarungan yang maha dahsyat di tanah Al-Haram. Akhirnya nih teman-teman, tokoh yang paling sepuh di antara mereka yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan penyelesaian dan berkata, "Wahai Quraisy, jadikanlah orang yang pertama kali masuk gerbang Masjidil Haram menjadi penengah di antara kalian semua." Mendengar hal ini, kaum orang-orang Quraisy setuju dan menunggu siapa yang akan memasuki gerbang pertama kali. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang memasuki gerbang pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang Quraisy menyeru, "Ini Al-Amin, kami ridho kepadanya. Ini Muhammad." Setelah Nabi Muhammad sampai di sana, orang-orang Quraisy langsung menceritakan semua yang terjadi. Lalu Nabi Muhammad membentangkan kain, lalu menaruh Hajar Aswad di atasnya. Lalu meminta kepada setiap kabilah, setiap pemimpin kabilah memegang ujung dari kain tersebut. Nabi Muhammad pun berkata, "Hendaklah setiap dari pemimpin kabilah kalian memegang ujung dari kain tersebut dan mengantarkannya ke Ka'bah." Lalu Nabi Muhammad lah yang menaruh Hajar Aswadnya sendiri, sehingga terhindarlah pertumpahan darah antara orang-orang Quraisy dengan saudara-saudaranya. Masya Allah ya teman-teman, itulah alasan kenapa kita harus menjadi pribadi yang jujur seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kejujurannya beliau dapat dipercaya dan semua orang pun meyakini bahwa Muhammad mampu bijak menyelesaikan masalah walaupun masalah itu besar sekalipun. Maka dari itu kita harus mengambil pelajaran yang penting dari kisah Hajar Aswad kali ini ya teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman dari kisah Ubay kali ini. Ubay tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.